Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kakak akan membahas soal Fisika Mandiri USU tahun 2018. Kita mulai dari nomor 16. Besaran fisika berikut ini adalah vektor. Nah, yang perlu kita pahami di sini, yang merupakan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, kalau untuk gaya itu F adalah M kali A. Dia di sini memiliki nilai dan arah. A itu benar. Yang B, perpindahan. Perpindahan boleh delta S atau delta R. Nah, ini juga dia disertai dengan perpindahannya itu ada arahnya. Kak, kalau yang tidak ada arahnya apa? Namanya adalah jarak ya. Kemudian yang C, usaha. Usaha di sini W besar. W besar adalah F dikali dengan delta S-nya. Nah, di mana usaha di sini tidak memiliki arah, maka C-nya merupakan pilihan yang tepat. Kalau D kecepatan gimana Kak? Kecepatan itu V adalah delta S per delta T. Nah, di sini dia memiliki nilai dan arah. Torka yang bisa kita kenal nama lainnya adalah torsi. Torsi F dikali dengan R atau I kali dengan alfa, ya ini juga memiliki nilai dan arah. D dan E benar. Maka untuk yang soal nomor 16 pilihannya adalah yang C ya. Pilihannya yang C. Kita lanjut soal nomor 17. Sebuah mobil yang sedang berjalan dengan kelajuan 25 meter per sekon direm dengan perlambatan konstan sehingga kelajuannya menjadi 15 meter per sekon dalam jarak 40 meter. Yang diminta jarak total yang ditempuh oleh mobil tersebut sampai berhenti adalah, kakak misalkan ini merupakan 3 buah titik. Jadi ada A 25 meter per sekon, di titik B 15 meter per sekon, dan di titik C sampai berhenti kan, berarti dia 0. A ke B terpisah dengan jarak 40 meter. Nah, yang diminta dari soal apa? Dari A ke C. Berapa sih dia? Nah, materinya tentang GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan yang direm, berarti diperlambat ya, mengalami perlambatan. Persamaan yang kita gunakan adalah kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat. Ini misalkan kakak buat tandanya tambah ya, plus 2AS dengan catatan kalau A-nya positif berarti dipercepat, A-nya negatif berarti dia diperlambat. Sehingga persamaannya ini bisa menjadi kita tuliskan A sama dengan A-nya tadi negatif ya, karena diperlambat, maka ini V0 kuadrat dikurang dengan VT kuadrat dibagi dengan 2S. Nah, sekarang tinggal kita buat aja nih gerakannya dari A ke B dengan A ke C. Kan nilai percepatannya, nilai perlambatannya sama ya. Kita buat A dari A ke B bakalan sama dengan A dari A ke C. Nah, AAB-nya berarti kita tuliskan VA kuadrat dikurang dengan VB kuadrat dibagi dengan 2SAB. Ini sama dengan AC. VA kuadrat dikurang VC kuadrat dibagi dengan 2SAC. Kita coret 2-nya. Nah, VA-nya berapa? 25. 25 ini kuadrat dikurang VB-nya 15 kuadrat dibagi dengan SAB-nya 40 sama dengan VA-nya 25 kuadrat, VC-nya 0 dibagi dengan SAC yang ingin kita cari. 25 dikuadratin adalah 625, dikurang dengan 15 dikuadratin, itu dia 400 ya. 400 dibagi 40 adalah 10. Sama dengan ini 625 dibagi dengan SAC-nya. Maka SAC adalah 62,5 meter. Nah, pilihan yang benar adalah yang C. Kita lanjutkan soal nomor 18. Ada sebuah benda bermasa M kg dijatuhkan bebas dari ketinggian 60 meter.
Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, maka ketinggian benda diukur dari tanah pada detik kedua adalah, misalkan ini adalah tanahnya, kemudian bendanya di sini. Oke, kita buat ini sebagai posisi A. Posisi A-nya ini berada pada ketinggian 60 meter. Nah, karena dikatakan geraknya adalah gerak jatuh bebas, tadi dijatuhkan bebas, berarti gerak jatuh bebas. Kecepatan di A ini sama dengan 0. Lanjut, 2 detik kemudian kita misalkan dia sampailah di posisi B. Ini dalam waktu TAB-nya 2 sekon. Maka dari sini kita bisa mencari tinggi AB-nya atau jarak yang dilaluinya. HAB karena gerak jatuh bebas setengah GT kuadrat. Nah, dari sini kita dapat setengah percepatan gravitasinya tadi katanya 10, ini 2 kuadrat. Hasilnya adalah 20 meter. Nah, lanjut, yang diminta apa? Ketinggian benda diukur dari tanah. Hati-hati ya. Berarti dari B ke tanah nih. B ke tanah berapa? H sama dengan, ya, tinggi A ke tanah. Misalkan tanahnya kita buatlah si C ya. HAC dikurang dengan HAB. Itulah yang kita sebut sebagai HBC-nya. Berarti HBC adalah HAC-nya 60. Kita kurangkan dengan HAB-nya 20. Pilihan yang benar adalah 40 meter. Yang C. Nomor 19, ada bola dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan awal 36 km per jam dari suatu tempat yang berada 40 meter di atas tanah. Jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka bola akan sampai ke tanah setelah berapa? Oke, finalnya dulu ya. Finalnya adalah 36 km per jam. Nah, cara mengubahnya gimana? Kalau kilometer kita ubah ke meter, itu kali 1000. Nah, jam ke sekon itu 3600. Maka dari sini 3600 ya, 36, nolnya 2 kita coret, sisanya berapa? 10 meter per sekon. Nah, bentuknya misalkan ini adalah tebing ya. Gitu ya, dari suatu tempat yang 40 meter di atas tanah. Dia batunya, bolanya dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan kita sebut V0. Oke, gerakannya misalkan seperti ini ya. Yang diminta adalah bola akan sampai ke tanah setelah berapa lama. T totalnya, waktu yang dibutuhkan gerak dari misalkan ini titik A menuju ke titik C-nya, gitu ya. Oke, caranya kita pakai GLBB vertikal, di mana persamaan umum pada GLBB vertikal adalah H sama dengan V0T, gerakannya ke atas, berarti dia melawan percepatan gravitasi, dikurang setengah GT kuadrat ya. Dia melawan gaya gravitasi di sana, sehingga kita buat tandanya min setengah GT kuadrat. Nah, ini tambah dengan H0 atau H mula-mulanya. Boleh bentuk yang seperti ini. Yang kita ketahui H0 adalah H mula-mulanya itu di 40 meter ya. Kalau H adalah H akhirnya di mana? Di C. Ada ketinggiannya, tidak ada K, 0. Berarti bisa kita tuliskan 0 sama dengan V0-nya tadi 10 kali T dikurang setengah G-nya 10 ya. Kali T kuadrat ditambah dengan H0-nya 40. Setengah kali 10, 5. Perkecil, sama-sama bagi 5, maka menjadi 0 sama dengan 2T dikurang T kuadrat ditambah dengan 8. Kita pindahkan, T kuadrat dikurang 2T dikurang 8 sama dengan 0. Oke, akar dari persamaannya apa-apa aja itu akar-akarnya. Ini berarti T kurang 4 ya, dengan T tambah 2 sama dengan 0. T sama dengan 4 atau T sama dengan minus 2. Waktu K yang kita ambil yang positifnya kan, T-nya 4 sekon. Pilihan yang benar adalah yang B. Nomor 20,
Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 30 meter per sekon dengan sudut kemiringan 45 derajat. Jarak terjauh yang dapat dicapai benda adalah. Nah, penjelasannya, misalkan ini adalah gerak parabolanya. Yang dikatakan sebagai jarak terjauhnya adalah X maksimumnya. Jadi ini kita sebut sebagai X maksimum. Nah, nanti ketinggian maksimumnya kita sebut sebagai Y maksimum. Ingat saja di persamaan, kalau untuk X maksimum, kita bisa hitung dengan persamaan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan G. Oke, nah bentuk dari lemparannya gimana tadi? Kecepatan awalnya dikatakan 30 meter per sekon, ini V0 ya, sudutnya ini theta. Nah, kurang lebih seperti ini. Di matematik yang perlu kita ingat, sin 2 theta ini sama aja dengan 2 sin theta cos theta, itu ya. Jadi nanti misalkan tetanya itu bukan sesuatu yang bisa kita cari dengan sin biasa, contoh 37, 2 kali 37 kan agak ribet ya. Tapi kalau misalkan 30, 60 masih bisa kelipatannya, itu masih lebih mudah. Maka sin 2 theta boleh teman-teman ubah nanti menjadi 2 sin theta cos theta. Nah, bentuknya seperti itu ya. Jadi ya jangan dilupakan. Oke, kita buat langsung hitungannya. V0-nya adalah 30 tadi ya. 30 kuadrat sin 2 theta, berarti 2 dikali dengan 45 derajat dibagi dengan G-nya adalah 10. Nah, 2 kali 45 90 ya, sin 90 derajat 1. Sehingga dari sini 30 dikuadratin adalah 900 dibagi 10, 90 meter. Pilihan yang tepat yang A. Untuk nomor 21, sebuah pegas memiliki konstanta pegas K sama dengan 200 Newton per meter. Disimpangkan sejauh 10 cm, delta X-nya adalah 10 cm. Ini kita ubah ke meter menjadi 10 pangkat minus 1 meter. Yang diminta energi potensialnya. Oke, EP pegas persamaannya setengah K delta X kuadrat. Kalau kita masukkan nilainya setengah, K-nya adalah 200, delta X-nya adalah 10 pangkat min 1. Nah, ini kita kuadratkan. Hasilnya setengah kali 2, 1 ya. Nah, ini kan 100 dengan 10 pangkat min 1 kuadrat, 1 ya. Sisanya menjadi 1 Joule. Pilihan yang benar. Nomor 25, ada beban sebesar 25 kg digantung pada pegas yang memiliki konstanta pegas 100 Newton per meter. Dengan demikian besarnya periode getaran pegas jika disimpangkan sinus kecil. Nah, untuk persamaan periode T besar ini adalah 2V akar dari K per M, kita ubah menjadi M per K. Nah, kalau untuk frekuensi yang normalnya ya 1/2V akar K per M. Ini biasanya yang sering ditanya di dalam soal. Lanjut. Maka dari sini kita ketahui masanya adalah 25 kg dan K-nya di situ 100 Newton per meter. 2pi akar dari masanya 25, K-nya 100, satuannya udah tepat ya, 25 dengan 100 seperempat, akar seperempat adalah setengah, maka ini menjadi pi sekon. Oke, pilihan yang benar adalah yang A untuk nomor 22. Nomor 23, pada bulan Juni 2018 terjadi musibah di Danau Toba, yaitu tenggelamnya kapal kayu Sinar Bangun yang bertolak dari Pulau Samosir. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk mengangkat para korban dan bangkai kapal dari kedalaman danau sekitar 500 meter. Kapal Sinar Bangun tenggelam dikarenakan, ini kita hubungkan dengan Archimedes saja, dimana kalau ada suatu benda yang kita celupkan ke dalam suatu fluida, ada 3 kemungkinan ya, ada 3 kemungkinan posisi bendanya.
Yang pertama, posisi terapung. Yang kedua, posisi melayang. Yang ketiga, posisi tenggelam. Oke, kurang lebih dia bentuknya seperti ini ya. Ini dia yang tenggelam, gambarnya kurang ke atas. Nah, kurang lebih dia bentuknya yang seperti ini. Ketika dia terapung, massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis fluidanya. Kalau melayang, massa jenis bendanya sama dengan massa jenis fluidanya. Sementara kalau tenggelam, massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis fluidanya. Oleh karena itu yang menyebabkan kapal tersebut tenggelam adalah massa jenis kapal lebih besar dari massa jenis air danaunya. Pilihan yang tepat yang D. Nomor 24, dari gambar di bawah, koordinat titik berat bidang yang digambarkan terhadap titik O adalah, nah, kalau kita terhadap titik O di sini ya, yang titik 0 di sini, 0,0, maka kita cari ada 2 XPM dan YPM-nya. Namun, kita lihat A sampai E, XPM-nya sama tuh, yaitu nilainya sama-sama 5. Itu didapat dari mana, Kak? Boleh kita ambil yang simetris ya, pusat massanya itu kita ambil yang simetris. Titik beratnya kita ambil yang simetris, yaitu yang sebelah kiri sama dengan yang sebelah kanan. Jadi kalau mau digambarkan, nah simetrisnya di sini nih, tepat di tengah gitu ya, tepat dia di tengah. Nah ini untuk yang kita sebut sebagai XPM-nya. Ini dia XPM-nya nanti. Nah maka dia tepat di berapa? Iya, tepat di 5 ya. Selanjutnya, kalau untuk mencari YPM bagaimana? YPM bisa kita cari dengan persamaan, karena ini bentuk luas ya, berarti A1Y1 ditambah dengan A2Y2 dibagi dengan A1 tambah A2. Nah, catatan di sini luas ya, berarti kita mencari ada 2 buah bidang kakak buat. Bidang yang pertama misalkan yang bagian bawah, ini kita sebut sebagai A1-nya. Bidang keduanya adalah yang bagian atas yang kita sebut sebagai A2-nya. Kalau untuk A1 bentuknya adalah segi 4, maka 6 kali 10 untuk luasnya. A2 bentuknya adalah segi 3, maka setengah alas kali tinggi. Alasnya berapa? Alasnya dia 10, tingginya berapa? Dari 6 ke 15, maka tingginya di sini 9. Nah, tips dari kakak, ini cukup kita perkecil saja, 10-nya ada, 10-nya ada. Nah, kemudian ini ada 6 dan ada 9 ya. Sama-sama kita kali 2, berarti menjadi 12/9. Kemudian kita bagi 3. Ini 4/3. Nah, modelnya kurang lebih seperti ini. Sekarang, gimana Y-nya kak? Untuk Y1 pada segi 4, kita cukup mencari di tengahnya. Maka setengah dari tinggi A1-nya, setengah T1-nya. Ini menjadi setengah dikali 6 ya. Hasilnya 3. Kalau untuk Y2 gimana? Lihat posisi awalnya di mana? Ya, di 6. Berarti ini menjadi 6 tambah segitiga, sepertiga dari tingginya, T2. Berarti 6 ditambah sepertiga, tingginya adalah 9. Ini hasilnya 9. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam perhitungan. A1-nya 4, Y1-nya 3, ditambah dengan A2-nya 3 dikali dengan Y2-nya 9 dibagi 4 tambah 3. Oke, 4 kali 3 itu 12 ditambah dengan 3 kali 9 27. Kita bagi dengan 4 tambah 3 7 ya. Nah, ini 12 ditambah dengan 27 hasilnya adalah 39. Kita bagi 7. 39 bagi 7, 5,55. Sehingga pilihan yang benar adalah yang E. Nomor 25, ada sebuah balok yang bermassa 2 kg berada pada bidang datar yang licin. Balok kemudian ditarik dengan sebuah gaya sebesar 10 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap arah mendatar. Jika balok berpindah sejauh 60 cm, maka besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah, oke, kita misalkan ini adalah bidang datarnya, kemudian kita gambarkan baloknya kurang lebih seperti ini.
dia ditarik dengan gaya F-nya adalah 10 Newton. Oke. Sehingga ini sudutnya 60 derajat ya, sehingga dia ditarik kurang lebih seperti ini menjadinya. F cos 60 derajat. Tetanya 60 derajat. Nah, cos 60 berapa? Setengah akar 3 ya. Maka dari sini 10 cos 60 setengah. Maka hasilnya adalah 5 Newton. Nah, karena dia licin berarti tidak ada gaya gesek. Licin, dia tidak ada gaya gesek. Usahanya berapa? Dia pindah nih sejauh S-nya 60 cm, 0,6 meter. Misalkan dia perpindahannya kurang lebih sampai di sini. Kalau begitu, usaha yang merupakan sigma F kali dengan S-nya, ini bisa kita hitung menjadi sigma F-nya F cos 60 ya. F cos 60 derajat kali dengan S. Dimana tadi F cos 60 udah kita hitung 5 Newton. S-nya adalah 0,6. 5 dikali 0,6 hasilnya adalah 3 Joule. Pilihan yang tepat adalah yang A. Nah, untuk nomor 26, usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda akan bernilai 0 jika arah gaya tersebut. Nah, yang perlu kita pahami di sini, F dan S-nya harus sejajar. Kalau begitu, Kak, supaya dia 0, F dan S-nya lawan sejajarnya ya, yaitu saling tegak lurus. Nah, maka dari sini pilihan yang benar yang mana? Ya, pastinya adalah yang D, tegak lurus dengan perpindahan. Ini dikarenakan apa? Oke, sesuai dengan nomor 25 tadi ya. Usaha adalah F, tadi kita gunakan cos theta. Nah, kali dengan S-nya. Saat sudut yang terbentuk antara gaya dengan perpindahannya adalah 90 derajat, cos 90 derajat ini nilainya 0. Maka dari sini kita pastikan untuk W-nya, usahanya mendapatkan nilai 0 saat gayanya tegak lurus terhadap arah perpindahannya. Nomor 27, sebuah benda bermasa 2 kg jatuh bebas dari suatu ketinggian 10 meter di atas tanah. Besarnya energi kinetik benda tersebut terhadap titik yang berjarak 4 meter di atas tanah adalah. Nah, kondisinya kita buat di sini ada kondisi 1 dan kondisi 2 ya. H1-nya 10 meter. Nah, di sini katanya dijatuhkan. Kalau jatuh bebas ya, dia katanya jatuh bebas dari suatu ketinggian. Jatuh bebas V1-nya sama dengan 0. Nah, yang diminta pada saat ketinggiannya 4 meter di atas tanah, berapa sih energi kinetiknya? Gitu. EK-nya sama dengan berapa? Kita gunakan kekekalan energi. Energi mekanik di titik 1 sama dengan energi mekanik di titik 2. Tadi karena benda satunya jatuh bebas ya. Karena benda di titik awalnya jatuh bebas, maka V1-nya sama dengan 0. Energi mekaniknya hanya ada energi potensial di sini. Kalau yang titik kedua gimana? Energi mekaniknya ada dua bentuk ya. Ada EP2 ditambah dengan EK2. Ada EP dan ada EK-nya. Nah, maka kalau yang diminta adalah EK2, ini bisa kita tuliskan menjadi EP1 dikurang dengan EP2. Tinggal kita hitung, masanya sama, percepatan gravitasi sama. Nah, ini yang kita kurangkan H1 dengan H2-nya saja. Masanya 2, G-nya 10, H1-nya adalah 10, H2-nya 4. 10 kurang 4, 6. 6 kali 20, 120 Joule. Maka pilihan yang benar adalah yang D untuk soal nomor 27. Nomor 28, sebuah benda dijatuhkan bebas tanpa kelajuan awal dari suatu bangunan yang tingginya H dihitung dari permukaan tanah. Pada ketinggian berapakah energi kinetik benda akan sama dengan energi potensialnya? Sama seperti soal nomor 27 tadi. Kita misalkan di sini H1-nya adalah H, V1-nya karena tanpa kelajuan awal berarti 0. Nah, yang diminta H2-nya sama dengan berapa kali H saat energi potensial 2-nya sama dengan energi kinetik yang keduanya. Maka dari sini energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik di titik yang kedua.
Energi mekanik yang pertama hanya ada energi potensialnya. Nah, yang kedua gimana? Ada EP dan EK ya. EP tambah EK, karena EP-nya sama dengan EK dan di sini diminta berhubungan dengan ketinggian, berarti kita ubah aja nih menjadi 2 EP2-nya. Ingat ya, energi mekanik adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetiknya. Ya udah, tinggal kita pakai perbandingan. Ini MGH1-nya H, ini 2 dikali MGH2 yang diminta. MG-nya kita coret, maka kita dapat H2-nya adalah setengah dari H. Apa pilihan yang benar? Yang A. Nomor 29, ada sebuah mobil yang massa totalnya, massa mobil, massa supir, dan massa bebannya 6.800 kg. Melaju dengan kecepatan, V0-nya ya, kecepatan awalnya 54 km per jam. Mobil kemudian direm dengan perlambahan tetap sampai berhenti. Kalau berhenti, VT-nya adalah 0. Jika mobil berhenti setelah direm selama 5 detik, berarti delta T-nya 5 sekon, maka besar usaha yang dilakukan gaya rem. Pasti usahanya bertanda negatif ya, karena usaha yang dibutuhkan untuk menghentikan mobilnya. Nah, W itu sama dengan apa? Perubahan energi kinetiknya. Dari sini kita bisa hitung setengah M VT kuadrat dikurang dengan V0 kuadrat sama dengan setengah. Oke, M-nya masanya kilogram, sudah tepat ya, 6.800 kg. Untuk V0-nya gimana? Itu masih kilometer per jam. Caranya sama seperti soal nomor 17 tadi ya. 17 atau 18, kita lihat aja nanti yang di atas ya. Mengubah dari kilometer per jam ke meter per sekon. Kilometernya kita ubah ke meter kali 1000, jamnya ke sekon itu 3600. Nah, dari sini kita dapat ini nolnya 2, ini nolnya 2. 54 dengan 36 sama-sama bagi 18, ini 2, ini 3. Hasilnya adalah 15 meter per sekon. Ya dah, tinggal kita hitung. VT-nya 0 ya. Dia diam. Nah, 0 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Karena dia tadi sampai berhenti, sampai dia diam ya. Ini menjadi minus 15 dikuadratin 225. Kemudian 68 dibagi 2 itu 34. 34 kali 225. 7,65 kali 10 pangkat 5 Joule. Minus tadi menyatakan apa? Ya, usaha yang dibutuhkan. Untuk nomor 30, perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah benda yang masanya 0,25 kg digantung dengan tali ringan, massa tali dianggap 0, dan diayun sehingga tingginya 5 cm dari posisi awal titik yang dilukiskan pada gambar di samping. Kelajuan benda di titik terendahnya, yaitu titik A, adalah ini titik A, ini titik B. Nah, maka dari sini dia kan ditarik ya, ditarik sampai setinggi 5 cm. Nah, yang diminta adalah kelajuan benda di titik terendahnya. Sama saja, di posisi B ini kecepatannya adalah 0. Yang minta adalah si A. Maka di B ada energi potensial, di A ada energi kinetik. Oleh karena itu dari hukum kekekalan energi seperti soal-soal sebelumnya, langsung aja bisa kita tuliskan di sini. Energi kinetik di A adalah besarnya sama dengan energi potensial di B. Energi kinetik di A persamaannya setengah MVA kuadrat yang sama dengan EPB-nya adalah MGH-nya si B. Nah, di sini ada M, kita coret kecepatan di A menjadi akar dari 2GHB-nya. Oke, HB-nya berapa? 5 cm, ubah ke meter. 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Maka ini menjadi akar 2 kali 10 kali 5 kali 10 pangkat minus 2. 2 dikali 5, 10. 10 kali 10 itu 10 pangkat 2. Dikalikan dengan 10 pangkat minus 2 hasilnya 1. Akar 1 berapa? Ya 1. Maka dari sini kecepatan di titik terendahnya adalah 1 meter per sekon. Yang B. Catatan, cara cepat untuk soal nomor 30, ya kita sama aja nih seperti gerak jatuh bebas kan. Dengan kecepatan awalnya adalah 0. Sehingga VA pada persamaan gerak jatuh bebas langsung aja akar 2GH.
Hanya ini adalah beda ketinggian antara kedua buah titik. Jadi akar 2 G-nya 10 hanya 5 kali 10 pangkat minus 2 juga sama. Hasilnya 1 meter per sekon. Ini dengan cara GJB, gerak jatuh bebas. Oke, selesai ya pembahasan sampai di nomor 30 untuk soal fisika mandiri USU tahun 2018. Semoga adik-adik semua lulus di pilihannya masing-masing. Dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.